Halo semuanya, saya Kurnia Intan Deborah Warubu, mahasiswa STISIP Widuri yang akan membahas mengenai difusi dan inovasi. Nah, apa itu difusi inovasi? Difusi inovasi itu terdiri dari dua padanan kata, yaitu difusi dan inovasi. Rogers pada tahun 1995 dalam Skifman and Carnot mendefinisikan difusi sebagai proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di dalam anggota suatu sistem sosial. Di samping itu, difusi juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial, yaitu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap atau dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Kesemuanya itu tergantung apa yang dirasakan oleh individu atau kelompok terhadap ide, praktek, atau benda tersebut. Jadi dari dua padanan kata di atas, maka difusi inovasi itu merupakan proses penyebar serapan ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk merubah suatu masyarakat yang terjadi secara terus-menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang berikutnya, dari suatu bidang tertentu ke bidang yang lainnya, dan kepada kelompok anggota dari sistem sosial lainnya. Selanjutnya, elemen difusi inovasi. Menurut Rogers 1995 dalam Skifman and Carnot 2010, bahwa proses difusi inovasi itu terdapat 4 elemen pokok, yaitu inovasi, yang artinya gagasan atau tindakan barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Yang kedua, saluran komunikasi, yang artinya alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Jika komunikasi yang dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan terluas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat, dan efisien adalah media massa. Tetapi jika komunikasi yang dimaksud untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi itu yang paling tepat adalah saluran interpersonal. Yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu itu yang maksud proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Pengukuhan terhadap keputusan itu sangat penting dan berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak, dimensi waktu terlihat dalam proses pengambilan keputusan inovasi. Keinofaktifan seseorang relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi, dan kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. Yang keempat, sistem sosial, yang merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, karakteristik inovasi, yaitu semua produk tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk diterima oleh konsumen. Ada beberapa produk yang bisa populer hanya dalam waktu satu malam, sedangkan yang lainnya itu memerlukan waktu yang sangat panjang untuk diterima atau bahkan tidak diterima oleh konsumen secara luas. Karakteristik produk itu menentukan kecepatan terjadinya proses adopsi inovasi di tingkat petani sebagai pengguna teknologi pertanian. Dalam kecepatan proses adopsi inovasi ditentukan oleh beberapa faktor seperti saluran komunikasi, ciri-ciri sistem sosial, kegiatan promosi, dan peran komunikator. Menurut Skifman and Carnot pada tahun 2010 ada 5 karakteristik produk tersebut yang dapat digunakan sebagai indikator dalam mengukur persepsi antara lain. Yang pertama, keuntungan yang relatif.
yang artinya tingkatan di mana suatu ide dianggap suatu yang lebih baik daripada ide-ide yang ada pada sebelumnya, dan secara ekonomis itu menguntungkan. Yang kedua, kesesuaian, yang artinya sejauh mana masa lalu suatu inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, serta pengalaman masa lalu dan kebutuhan adopter. Oleh karena itu, inovasi yang tidak kompatibel dengan ciri-ciri sistem sosial yang menonjol akan tidak diadopsi secepat ide yang kompatibel. Yang ketiga, kerumitan, yang artinya suatu tingkatan di mana suatu inovasi dianggap relatif sulit dimengerti dan digunakan. Kesulitan untuk dimengerti dan digunakan akan merupakan hambatan bagi proses kecepatan adopsi inovasi. Yang keempat, kemungkinan untuk dicoba. Artinya itu suatu tingkat di mana suatu inovasi dalam skala kecil. Ide baru yang dapat dicoba dalam skala kecil biasanya diadopsi lebih cepat daripada inovasi tidak dapat dicoba lebih dahulu. Yang terakhir, mudah diamati, yang artinya suatu tingkat hasil suatu inovasi dengan mudah dilihat sebagai keuntungan teknis ekonomis sehingga mempercepat proses adopsi. Selanjutnya, saluran komunikasi. Kecepatan penyebaran inovasi ke seluruh pasar itu tergantung pada banyaknya komunikasi antara pemasar dan konsumen maupun komunikasi antara konsumen. Rogers dalam Merdikanto tahun 1988 menyatakan bahwa saluran komunikasi sebagai suatu pesan yang dapat disampaikan dari sumber kepada penerimanya. Saluran komunikasi dapat dibedakan menjadi saluran interpersonal dengan media massa. Cangara pada tahun 2009 menyebutkan saluran komunikasi antar pribadi ialah saluran yang melibatkan dua orang atau lebih secara tatap muka. Selanjutnya itu sistem sosial. Sistem sosial itu merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional terkait dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sistem sosial adalah sejumlah kegiatan atau sejumlah orang yang mempunyai hubungan timbal balik yang relatif konstan. Hubungan sejumlah orang dan kegiatannya itu berlangsung secara terus-menerus. Jadi sistem sosial itu sangat mempengaruhi perilaku manusia karena di dalam suatu sistem sosial itu mencakup pula nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan aturan perilaku anggota-anggota masyarakat. Dalam suatu sistem sosial terdapat struktur sosial individu atau kelompok individu dan norma-norma tertentu. Berkaitan dengan hal ini, Rogers 1983 menyebutkan ada 4 faktor yang mempengaruhi proses keputusan inovasi dalam kaitannya dengan sistem sosial. Keempat faktor tersebut yaitu 1. Struktur sosial, norma sistem, peran pemimpin, dan agen perubahan. Struktur sosial itu merupakan susunan suatu unit yang memiliki pola tertentu. Adanya sebuah struktur dalam suatu sistem sosial memberikan suatu keteraturan dan stabilitas perilaku setiap individu dalam suatu sosial tertentu. Struktur sosial juga menunjukkan hubungan antar anggota dari sistem sosial. Hal ini dapat dicontohkan seperti terlihat pada struktur organisasi suatu perusahaan atau struktur sosial masyarakat suku tertentu. Struktur sosial dapat memfasilitasi atau menghambat difusi inovasi dalam suatu sistem. Norma sistem adalah suatu pola perilaku yang dapat diterima oleh semua anggota sistem sosial yang berfungsi sebagai paduan atau standar bagi semua anggota sistem sosial. Sistem norma juga dapat menjadi faktor penghambat untuk menerima suatu ide baru. Hal ini sangat berhubungan dengan derajat kesesuaian inovasi dengan nilai atau kepercayaan masyarakat dalam suatu sistem sosial. Jadi, derajat ketidaksesuaian suatu inovasi dengan nilai-nilai yang dianut oleh individu atau sekelompok masyarakat dalam suatu sistem sosial itu
berpengaruh terhadap penerimaan suatu inovasi tersebut. Peran pemimpin atau leaders dapat dikatakan sebagai orang-orang yang berpengaruh, yakni orang-orang tertentu yang mampu mempengaruhi sikap orang lain secara informal dan dalam suatu sistem sosial. Dalam kenyataannya, orang berpengaruh ini dapat menjadi pendukung inovasi atau sebaliknya, menjadi penentang yang berperan sebagai model di mana perilakunya baik mendukung atau menentang diikuti oleh para pengikutnya. Jadi jelas di sini bahwa orang berpengaruh memainkan peran dalam proses keputusan inovasi. Agen perubahan adalah suatu bagian dari sistem sosial yang berpengaruh terhadap sistem sosialnya. Mereka adalah orang-orang yang mampu mempengaruhi sikap orang lain untuk menerima sebuah inovasi, seperti bersifat resmi atau formal. Ia mendapat tugas dari klien untuk memengaruhi masyarakat yang berada dalam sistem sosialnya. Perubahan agen dalam biasanya itu merupakan orang-orang profesional yang telah dilatih dan mempunyai pendidikan tertentu untuk dapat mempengaruhi sistem sosialnya. Fungsi utama dari perubahan agen tersebut itu menjadi mata rantai yang menghubungkan dua sistem sosial atau lebih. Dengan demikian, kemampuan dan keterampilan agen berperan besar terhadap diterima atau ditolaknya inovasi tertentu. Contohnya, lemahnya pengetahuan tentang karakteristik struktur sosial serta norma dalam suatu sistem sosial yang memungkinkan ditolaknya suatu inovasi, walaupun secara ilmiah inovasi tersebut terbukti lebih unggul dibanding apa yang sedang berjalan saat itu. Selanjutnya, proses adopsi inovasi. Nah, dalam proses adopsi inovasi itu suatu proses yang menyangkut proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Rogers pada tahun 1971 memberikan definisi tentang proses pengambilan keputusan untuk melakukan adopsi inovasi, yaitu keputusan menerima atau menolaknya sebuah inovasi dan konfirmasi tentang keputusan tersebut yang merupakan suatu proses mental. Proses adopsi inovasi memerlukan sikap mental dan konfirmasi terhadap dari setiap keputusan yang diambil oleh seseorang sebagai adopter. Menurut Sukartawi pada tahun 2005, adopsi inovasi adalah sebuah proses pengubahan sosial dengan adanya penemuan baru yang dikomunikasikan kepada pihak lain. Kemudian diadopsi oleh masyarakat atau sistem sosial. Inovasi adalah suatu ide yang dianggap baru oleh seseorang. Dapat berupa teknologi baru, cara organisasi baru, cara pemasaran, hasil pertanian baru, dan sebagainya. Nah, penerimaan atau penolakan suatu inovasi adalah keputusan yang dibuat seseorang atau individu dalam menerima suatu inovasi. Pada awalnya, Rogers mau menerangkan bahwa dalam upaya perubahan seseorang untuk mengadopsi suatu perilaku yang baru, terjadi berbagai tahapan pada seseorang tersebut, yaitu tahap kesadaran. Nah, apa itu tahap kesadaran? Yaitu tahap di mana seseorang tahu dan sadar ada yang terdapat suatu inovasi sehingga muncul adanya suatu kesadaran terhadap hal tersebut. Yang kedua, tahap keinginan, yang artinya seseorang mempertimbangkan atau sedang membentuk sikap terhadap inovasi yang lebih dan telah diketahuinya tersebut sehingga ia mulai tertarik pada hal tersebut. Yang ketiga, evaluasi, yaitu tahap seseorang membuat keputusan apakah ia menolak atau menerima yang ditawarkan sehingga saat ia itu mulai mengevaluasinya. Yang terakhir, tahap mencoba, yang artinya melaksanakan keputusan yang telah dibuatnya sehingga ia mulai mencoba suatu perilaku yang baru. Yang terakhir, adopsi, yang artinya tahap seseorang memastikan dan mengkonfirmasikan keputusan diambilnya sehingga ia mulai mengadopsi perilaku baru tersebut.
Jadi oleh sebab itu Rogers pada tahun 1983 merevisi kembali teorinya tentang keputusan tentang inovasi, yaitu pengetahuan. Dalam tahap ini seseorang belum memiliki informasi mengenai inovasi baru. Untuk itu, informasi mengenai inovasi tersebut harus disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, bisa melalui media elektronik, media cetak maupun media interpersonal di antara masyarakat. Yang kedua, persuasi. Dalam tahap ini, individu tertarik pada inovasi dan aktif mencari informasi detail mengenai inovasi. Tahap kedua ini terjadi lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon pengguna. Inovasi yang dimaksud berkaitan dengan karakteristik inovasi itu sendiri, seperti kelebihan inovasi, tingkat keserasian, kompleksitas, dan dapat dicoba dan dapat dilihat. Yang ketiga, keputusan. Pada tahap ini, individu mengambil konsep inovasi dan menimbang keuntungan atau kerugian dari menggunakan inovasi dan memutuskan apa akan mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Implementasi pada tahap ini memperkerjakan individu untuk inovasi yang berbeda tergantung pada situasi. Selama tahap ini, individu menentukan kegunaan dari inovasi yang dapat mencari informasi lebih lanjut tentang hal itu. Dan seterusnya tahap konfirmasi, yang artinya sebuah keputusan dibuat seseorang kemudian akan mencari kebenaran atas keputusan mereka. Tidak menutup kemungkinan seseorang kemudian mengubah keputusan yang tadinya menolak jadinya menerima inovasi setelah melakukan evaluasi. Rogers pada tahun 1971 mengatakan bahwa komunikasi itu sangat esensial dalam perubahan sosial dan meliputi 3 tahap berurutan, yaitu evensi, difusi, dan konsekuensi. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi teknologi. Secara umum, tingkat adopsi dipengaruhi oleh divisibility beberapa faktor, yakni persepsi terhadap keunggulan relatif produk baru dibandingkan produk atau metode-metode yang sudah ada, kompatibilitas, kompleksitas, dan divisibility. Mardikanto 1993 menyatakan bahwa kecepatan adopsi dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu sifat inovasinya sendiri, baik sifat intrinsik yang melekat pada inovasinya sendiri maupun sifat ekstrinsik yang mempengaruhi oleh keadaan lingkungan. Sifat sasarannya secara pengambilan keputusan, saluran komunikasi yang digunakan. Keadaan penyuluh berkaitan dengan kemampuan penyuluh untuk berkomunikasi. Perlu juga diperhatikan bahwa berempati atau kemampuan untuk merasakan keadaan yang sedang dialami atau perasaan orang lain, dan ragam sumber informasi. Ada beberapa sifat inovasi, antara lain keuntungan yang relatif, yang artinya itu cara atau gagasan baru yang memberikan suatu keuntungan relatif daripada inovasi sebelumnya. Keserasian, itu keserasian, apakah inovasi mempunyai sifat lebih sesuai dengan nilai yang ada, pengalaman sebelumnya, dan kebutuhan yang diperlukan penerimanya. Yang ketiga, kerumitan, yang artinya inovasi tersebut dirasakan rumit, mudah untuk dimengerti dan disampaikan manakala cukup sederhananya, baik dalam arti mudah bagi komunikator maupun mudah untuk dipahami dan dipergunakan oleh komunikasinya. Tentunya dapat dicoba, yang artinya suatu inovasi yang mudah diterima apabila dapat dicoba dalam ukuran kecil. Serta selanjutnya dapat diamati jika inovasi tersebut disaksikan dengan mata. Ada tipe keputusan inovasi. Tipe keputusan ini menjadikan keputusan opsional, yaitu keputusan yang dibuat seseorang dengan mengabaikan keputusan yang dilakukan orang-orang lainnya dalam suatu sistem sosial, dalam kaitannya dengan hubungan individual antara penyuluh dengan adopter. Penyuluh berperan sebagai akseleran yang pengambilan keputusan secara opsional. Yang kedua, keputusan kolektif, yang artinya keputusan yang dilakukan individual atau individu-individu
suatu sistem sosial yang telah dikumulatif dan disetujui bersama. Yang ketiga, keputusan otoritas, yang artinya keputusan yang dipaksakan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan lebih besar kepada individu lainnya. Selanjutnya, adopsi inovasi teknologi pertanian. Adopsi inovasi di bidang pertanian merupakan hasil dari kegiatan suatu sistem komunikasi pertanian, dan karena komunikasi itu melibatkan interaksi sosial di antara masyarakat, maka proses adopsi inovasi terkait dengan pengaruh interaksi antara individu, antara kelompok dan anggota masyarakat, atau kelompok masyarakat juga yang dipengaruhi oleh interaksi kelompok dalam masyarakat. Proses adopsi inovasi yang terjadi pada kelompok tani pada prinsipnya adalah kumulatif dari adopsi individual, sehingga tahapan-tahapan adopsi inovasi individual juga berlaku bagi tahapan-tahapan adopsi inovasi kelompok. Klasifikasi tingkat kecepatan adopsi inovasi dibagi dalam 5 kelompok, yakni perintis, pelopor, penganut nilai atau mayoritas awal, keempat penganut akhir dan mayoritas akhir, dan terakhir kolot. Jadi sekian saja hasil dari materi saya mengenai difusi dan inovasi. Jika banyak kekurangan, mohon untuk dimaklumi. Terima kasih.